Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Renungan kita pada hari ini dengan tema siap untuk menghasilkan buah. Kita melihat dari bacaan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tema ini dengan tujuan menjadikan kita sebagai orang percaya yang siap untuk menghasilkan buah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa menghasilkan buah itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dengan menghasilkan buah sebagai bukti orang percaya bertumbuh secara rohani dan menjadikan kita sebagai orang percaya yang dewasa di dalam iman. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 dan Efesus 4 ayat 13. Yang berikutnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan menghasilkan buah sebagai bukti dari hubungan kita yang erat dengan Tuhan dan kehidupan yang berakar di dalam iman kita. Kekristenan yang menghasilkan buah juga sebagai bukti dari karakter dan perilaku kita yang dapat memunculkan, menampilkan buah roh dalam hidup kita orang percaya. Sebagaimana dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Buah roh itu adalah dijelaskan sebagai kasih, sebagai sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana agar kita orang percaya siap menghasilkan buah? Kita sebagai orang percaya siap menghasilkan buah. Yang pertama, orang percaya harus terhubung dengan Yesus atau dekat dengan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat ke-5. Lalu yang kedua, sebagai orang percaya, agar kita menghasilkan buah, yaitu kita harus tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus yang adalah pokok anggur itu. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 juga dijelaskan dalam bagian ini, tinggallah di dalam Yesus. Yang ketiga, orang percaya untuk selalu menghasilkan buah dan siap menghasilkan buah adalah orang percaya yang selalu berdoa dan meminta kepada Yesus. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dan yang keempat, orang percaya yang siap menghasilkan buah adalah orang percaya yang siap melewati proses. Proses yang pertama, apa yang membuat kita tidak dapat berbuah harus dipangkas atau dibuang. Dalam Yohanes 15 ayat 2 berkata demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu yang berikutnya, melewati proses disiram dan dirawat. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7, firman Tuhan mengatakan, aku menanam. Ini pernyataan daripada Paulus. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang ketiga, proses yang harus dilewati sebagai orang percaya menghasilkan buah, agar tetap menghasilkan buah, yaitu orang percaya tetap sabar dan tekun. Lalu apa hasilnya orang percaya ketika sudah menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat 8, orang percaya, orang Kristen memperoleh kemuliaan Allah. Yang kedua, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, orang percaya menghasilkan buah, mengalami pertumbuhan rohani. Spiritualnya terus bertumbuh dan bertumbuh. Yohanes 15 ayat 8, hasil dari menghasilkan buah adalah orang Kristen, orang percaya menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai penerapan firman Tuhan, renungan pada hari ini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menghasilkan buah merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sebagai orang percaya, kita harus siap
untuk menghasilkan buah dengan terhubung dengan Yesus dan tinggal di dalam Dia. Memiliki hubungan erat dengan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Mari memiliki kesadaran akan pentingnya menghasilkan buah dalam kehidupan keseharian kita untuk memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Jadilah orang percaya yang menginspirasi dunia, menginspirasi orang yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan buah yang baik dan memuliakan Allah. Kita terus mewujudkan gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.